lengsernya Orde Baru. Perkenalkan, nama saya Fiona Putri Nabila Ahmad, nomor absen 6. Perkenalkan, nama saya Ferdi Frediansyah Arif Hamudi Putra, absen 17. Nama saya Muhammad Chandra Prasetyo, saya dari kelas 12 IPA F, nomor absen 20. Nama saya Muhammad Kadabisa Lewenusa, nomor absen 22. Perkenalkan, nama saya Rina Ita, nomor absen 28. Perkenalkan, nama saya Sedri Kalina Nurrohma, absen 30. Masa Orde Baru merupakan masa pemerintahan Indonesia yang berlangsung sejak tahun 1966 hingga tahun 1998. Masa Orde Baru ini identik dengan Soeharto yang menjadi presiden selama 32 tahun lamanya. Dalam masa Orde Baru ini, perekonomian Indonesia berkembang secara pesat. Pembangunan infrastruktur yang meningkat dan merata dapat dinikmati masyarakat. Sayangnya perkembangan pesat itu dibarengi dengan praktek korupsi yang merajalela. Akhirnya pada tahun 1998 masa Orde Baru lengser setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya. Pada tanggal 21 Mei adalah tanggal yang cukup bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pasalnya pada tanggal itu Presiden kedua Republik Indonesia yaitu Soeharto lengser dari masa jabatan. Ia menyampaikan dalam pidato pengunduran dirinya pada tanggal 21 Mei 1998. Pidato tersebut juga menjadi pertanda berakhirnya masa Orde Baru. Dalam pidatonya, langkah ini ia ambil setelah melihat perkembangan situasi nasional saat itu. Tuntutan rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang, terutama permintaan pergantian pemimpin nasional masyarakat yang menjadi alasan utama mundurnya Presiden Soeharto. Dengan pengunduran diri ini, Soeharto menyerahkan kekuasaan kepresidennya kepada Wakil Presiden B.J. Habibie. Sesuai dengan pasal 8 UU 45, maka Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Haji B.J. Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandataris MPR tahun 1998 sampai 2003. Dalam buku Sejarah Indonesia Modern 1200 hingga 2008 karya Merle Calvin Radcliffe, terjadi runtuhnya rezim Orde Baru di tengah-tengah kerusuhan, krisis ekonomi, dan pertumpahan darah di jalan-jalan. Krisis Asia yang dimulai di negara Thailand juga menghantam Indonesia, di mana nilai rupiah tersebut berkisar 2.500 US dollar dan sekarang merosot di bulan Juli 1997. Pada Juli 1997, nilai rupiah turun hingga 9% dan Bank Indonesia pada Agustus 1997, rupiah mengalami kemerosotan hingga 9% dan Bank Indonesia mengakui tidak bisa membendung angka rupiah tersebut. Pada Januari 1998, di Indonesia mengalami kemerosotan hingga 17.000 US dollar atau kehilangan 85%. Hal tersebut mengakibatkan perusahaan modern di Indonesia mengalami kebangkrutan. Pada Januari 1998, rupiah tenggelam hingga level 17.000 rupiah per US dollar atau kehilangan 85%. Kondisi itu membuat hampir semua perusahaan modern di Indonesia bangkrut. Respon pertama pemerintah terhadap krisis ekonomi dengan diumumkan reformasi. Namun, proyek-proyek pada kroni dan program masih dilangsung. Perjanjian dengan IMF pada tahun 1997 mengakibatkan 16 bank di Indonesia tutup. Hanya bank milik keluarga dibuka kembali. Kondisi tersebut semakin meneguhkan anggapan para pengamat dalam dan luar negeri bahwa rezim ini sudah terbelit nepotisme, korupsi, dan inkompetensi. Soeharto pada Januari 1998 mengumumkan rancangan anggaran negara yang absurd karena memasukkan asumsi nilai tukar rupiah yang berlaku 6 bulan sebelumnya. Demonstrasi terjadi pada bulan Mei 1998, yaitu para mahasiswa menuntut
pengembalian ekonomi dan reformasi total. Marak-maraknya demo terjadi pada tanggal 14 Mei 1998, yaitu terjadinya penembakan 4 mahasiswa di depan Universitas Trisakti. Akibat kejadian tersebut, Presiden Soeharto mengundurkan diri dari kepresidenan pada tanggal 21 Mei. Setelah akhirnya Wakil Presiden B.J. Habibie diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia.